Semoga perayaan komuni pertama ini membawa sukacita bagi adik-adik semua, bagi kita semua, dan kita senantiasa mengalami kehadiran Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan rohani, memberikan gizi rohani kepada kita semua. Saudara-saudari, pada hari raya tubuh dan darah Kristus di Gereja Santo Silvester Pecatu Bali ada 53 anak untuk pertama kalinya menerima komuni pertama. Mereka telah dibaptis dan telah bertumbuh dalam iman, dan akhirnya mereka boleh menerima komuni pertama dalam perayaan Ekaristi Kudus. Perayaan Ekaristi Kudus atau dengan komuni pertama, sebagai orang Katolik kita disaturagakan dengan Yesus Kristus. Ketika dulu kita dibaptis, kita menerima sakramen baptis, kita disaturagakan dengan Yesus Kristus dalam tritugasnya, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Dan ketika sakramen Krisma, kita didewasakan untuk melaksanakan tritugas Kristus itu sebagai imam, nabi, dan raja. Kita dikuatkan dengan karunia Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah masyarakat. Maka ketika menerima sakramen Ekaristi, kesatuan kita dengan Kristus ini semakin disempurnakan. Kita menjadi semakin bersatu dengan Yesus Kristus. Maka melalui Ekaristi Kudus, kesaturagaan ini disempurnakan dalam perayaan kurban Tuhan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Oleh perayaan Ekaristi, kita sudah menyatukan diri sekarang ini dengan liturgi surgawi dan menyenyam lebih dahulu kehidupan abadi, di mana Allah akan menjadi segalanya dalam semuanya. Kita bisa bandingkan 1 Korintus bab 15 ayat 28. Konsili Vatikan kedua melihat bahwa Ekaristi Kudus adalah sumber dan puncak hidup Kristiani. Ekaristi Kudus merupakan puncak yang dituju kegiatan seluruh gereja dan sekaligus sumber dari mana mengalir seluruh kekuatannya. Jadi Ekaristi adalah sumber dan puncak dari seluruh kegiatan gereja, hidup menggereja, hidup dan perutusan gereja, hidup karya gereja. Betapa pentingnya Ekaristi, sehingga Konsili Vatikan kedua mengingatkan kita bahwa dengan Ekaristi semua sakramen lain berkaitan dan terarah kepadanya. Maka sebagai orang Katolik, hendaknya kita menyadari dan yakin bahwa Ekaristi adalah kekayaan besar dalam gereja. Ketika kita merayakan Ekaristi Kudus, kita memperoleh gizi rohani. Karena dalam Ekaristi Kudus, kita makan dari meja sabda dan dari meja Ekaristi. Kita dikuatkan dengan firman Tuhan, dan kita memperoleh santapan rohani tubuh dan darah Kristus. Maka sebagai orang Katolik harusnya setia merayakan Ekaristi Kudus. Dengan demikian kita semakin memperoleh gizi rohani. Orang Katolik yang
tidak setia dalam Ekaristi Kudus, jarang sekali datang mengikuti misa, ia akan kekurangan gizi rohani. Kekurangan gizi rohani ini akan membuat dia terekspresi dalam kekurangan cinta, kekurangan pengharapan, kekurangan iman, dan seterusnya. Maka anak-anak yang baru menerima komuni pertama dan kita semua umat Katolik hendaknya setia merayakan Ekaristi Kudus. Ekaristi adalah jaminan keselamatan kita. Ingat, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan hidup selama-lamanya." Maka sebagai orang Katolik, marilah kita mencintai Ekaristi Kudus. Setialah untuk setiap hari Minggu hadir merayakan Ekaristi Kudus. Ekaristi Kudus menjadi kekuatan rohani bagi kita dan menjadi jaminan keselamatan kita. Setialah untuk merayakan Ekaristi Kudus. Ingat, sebuah kesetiaan tidak mungkin berakhir dengan kesia-siaan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini 53 anak dari paroki Santo Silvester Pecatu Bali menerima sakramen Ekaristi Kudus. Mereka untuk pertama kalinya menerima tubuh dan darah Kristus. Semoga anak-anak kita ini boleh bertumbuh dalam iman akan Tuhan Yesus. Mereka telah dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka agar menjadi anak Katolik yang baik. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya.